Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Putri Cahyani. Di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai 9 blok bisnis model kanvas pada PT Gunung Slamet Jaya selaku dealer resmi Kawasaki di Bogor. Next, pengenalan perusahaan. Di sini ada foto dealer resmi Kawasaki yang ada di Bogor, cabang Bogor. Gunung Slamet adalah dealer resmi dari berbagai merek kendaraan roda 2 sejak tahun 1970. Gunung Slamet menjadi distributor motor Vespa, Piaggio, dan authorized dealer Honda, Yamaha, dan Suzuki. Di tahun 1995, Gunung Slamet terdaftar menjadi dealer resmi Kawasaki untuk area Jabodetabek dan Serang. Dealer Gunung Slamet berpusat di Jalan Wiryo Pranoto, Jakarta Pusat dan memiliki 3 cabang dealer di Tangerang, Serang, dan Bogor. PT Gunung Slamet Jaya dipimpin oleh Bapak Wong Oi Philip Wijaya sebagai Presiden Direktur. Nah, dealer Gunung Slamet Jaya yaitu dealer 3S, Sales Service Spare Part, seperti pada dokumentasi yang dilampirkan. Ini ada penjualan motor Kawasaki, servis juga, dan penjualan spare part. Next, ini untuk produk dan tim dealer. Yang pasti produk motor Kawasaki. Ini ada lampiran foto-foto motornya. Ini ada tim salesnya dan ada tim mekanik serta admin juga. Next, masuk yang pertama, value proposition. Nah, di mana PT Gunung Slamet Jaya, dealer Kawasaki, ini kita menawarkan kualitas produk Kawasaki yang terjamin. Jadi, yang kita ketahui produk motor Kawasaki kan memang motor-motor premium dan yang pasti sudah terjamin kualitasnya. Nah, selain itu kita juga menyediakan spare part original, jadi spare part yang asli Kawasaki dengan harga yang kompetitif juga. Nah, untuk pelayanannya kita memberikan pelayanan yang profesional dan ramah tentunya. Untuk proses pembelian kredit dan cash juga kita memberikan kemudahan untuk customer yang order di dealer kita. Nah, untuk nextnya customer segmentasi, ini yang pertama konsumen individu, rider pribadi dengan usia 20 sampai 50 tahun. Nah, selain itu kita ke komunitas klub Kawasaki juga. Untuk segmen geografisnya itu penjualan meliputi area Jabodetabek dan Serang serta sekitarnya. Untuk di luar kota itu kita belum bisa. Jadi tidak cover penjualan untuk luar kota. Yang selanjutnya, segmen customer-nya itu konsumen dengan minat hobi touring, adventure, dan off-road. Jadi itu produk kita disesuaikan dengan hobi-hobi customer untuk mendukung hobi mereka juga. Next, untuk channelnya, penjualan kita dilakukan langsung di dealer resmi dan secara online juga melalui website, media sosial, serta marketplace. Nah, untuk websitenya sendiri itu kita ada punya website resmi, media sosial kita pakai Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Untuk marketplace-nya, khusus penjualan motor, spare part, itu kita menggunakan toko Blibli dan Tokopedia. Nah, selain itu, kita promosinya juga didukung melalui event pameran otomotif. Nah, seperti event PRJ, IMS, BCA Expo, dan lain-lain. Next, untuk customer relationship-nya, ini yang pertama, kita itu memberikan layanan purna jual, servis berkala dan perbaikan. Jadi untuk customer yang sudah membeli unit di dealer kita, itu kita memberikan pelayanan servis juga, jadi ada bengkelnya. Yang kedua, itu kita menyediakan program loyalitas berupa diskon khusus dan membership. Jadi ini
diberikan kepada customer yang sudah membeli unit di dealer kita. Jadi agar mereka itu terus-terusan repeat order dan ketika mau membeli Kawasaki selalu ingat sama dealer kita gitu. Yang ketiga, kita menawarkan promo menarik dan musiman seperti diskon atau cashback. Jadi ini itu dilakukan sering. Jadi kita dalam 1 bulan misalnya sering follow up customer ketika ada promo-promo atau program dari Kawasaki-nya sendiri. Di promo-promo yang kita buat gitu. Next, untuk revenue stream-nya, itu kita pendapatan utama berasal dari penjualan unit motor tentunya. Selain itu, pendapatan berasal dari layanan servis dan perbaikan. Jadi ini dari pendapatan bengkel itu masuknya ke pemasukan rutin bagi dealer sendiri. Yang ketiga, komisi dari leasing dan asuransi kendaraan menjadi tambahan income. Jadi kalau kita dealer ngasih order pada leasing itu leasing kasih komisi kepada kita sebagai yang pengasih order gitu. Yang keempat, eh, dari penjualan spare part dan aksesoris resmi juga. Next, untuk key activity-nya, itu yang pertama menjual unit motor baru Kawasaki sebagai produk utama. Jadi ini tentunya sudah jelas aktivitas utamanya. Yang kedua itu menyediakan layanan purna jual berupa servis, spare part, dan aksesoris. Yang ketiga, mengatur stok dan inventory unit motor dan suku cadang. Jadi kita memastikan stok-stok motor Kawasaki dan spare part itu ready di dealer kita. Yang keempat, mengelola administrasi kredit dan leasing kendaraan. Nah, next untuk key resource-nya, yang pertama memiliki tenaga kerja seperti tim sales, mekanik, dan administrasi. Jadi sales untuk penjualan, mekanik untuk perbaikan, dan administrasi untuk mengatur semua administrasi transaksi penjualan unit, penjualan bengkel. Yang kedua ada modal usaha dan dana operasional mendukung aktivitas bisnis. Jadi modal usaha seperti modal untuk pembelian stok unit, pembelian spare part, dan lain sebagainya. Nah, peralatan bengkel dan alat servis tersedia lengkap. Menerapkan SOP dalam penjualan dan pelayanan purna jual, menyediakan unit motor dan suku cadang resmi Kawasaki, serta memiliki basis pelanggan yang loyal. Next, untuk key partnersnya, itu yang pertama kita partnernya itu PT Kawasaki Indonesia selaku prinsipal menjadi mitra utama dalam penyedia unit motor Kawasaki. Jadi kita ambil unit-unit motor Kawasaki ini ke PT Motor Kawasaki Indonesia. Yang kedua, perusahaan pembiayaan seperti Adira, EVF, dan Otto berperan dalam mendukung kredit kendaraan. Jadi, kalau ada customer yang mau kredit motor, itu kita didukung sama leasing-leasing tersebut. Yang ketiga, showroom, Mokas, mediator, dan PMD membantu dalam menjual unit. Nah, jadi selain kita penjualan langsung kepada customer, itu kita dibantu juga oleh showroom Mokas, mediator, dan PMD. Mereka itu membantu dalam uh, penjualan unit Kawasaki. Yang selanjutnya ada vendor aksesoris aftermarket menjadi mitra dalam penyediaan perlengkapan tambahan. Komunitas dan klub motor Kawasaki membantu memperkuat engagement pelanggan. Next, untuk cost strukturnya, yang pertama ada biaya gaji karyawan. Nah, biaya gaji karyawan ini kan sudah termasuk seperti BPJS, kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan lain-lain. Yang kedua ada biaya sewa showroom dan operasional rutin lainnya. Yang ketiga ada pengeluaran untuk promosi dan pemasaran. Ini pengeluaran promosi itu biasanya untuk biaya-biaya iklan,
biaya bayar website, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada biaya perawatan bengkel dan peralatan servis. Jadi ini biasanya untuk biaya-biaya pengadaan spare part, pengadaan kunci-kunci di bengkel. Ada biaya pengadaan unit motor dan suku cadang. Jadi kita kalau mau stok motor ini memerlukan biaya tentunya. Nah, biaya administrasi leasing dan asuransi. Next. Masuk ke kesimpulan, jadi PT Gunung Slamet Jaya sebagai dealer resmi Kawasaki mengusung strategi bisnis model kanvas. Perusahaan berfokus pada penyedia produk berkualitas, layanan purna jual yang profesional, serta kemudahan proses pembelian. Penjualan juga dilakukan secara langsung dan online, didukung oleh kemitraan strategik dengan prinsipal, leasing, dan komunitas motor. Dengan segmentasi pasar yang jelas dan sumber daya yang solid, PT Gunung Slamet Jaya mampu menciptakan nilai yang kompetitif dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan guna mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.